Selamat pagi untuk semuanya anak-anak ibu yang berada di rumah. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pagi ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan di sepanjang hidup kami Tuhan, khususnya pagi ini. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, napas kehidupan yang daripada Tuhan. Ya Allah, pagi ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan yang boleh hadir ke tengah-tengah pembelajaran kami, memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, hingga semua yang kami pelajari pagi ini Tuhan boleh menjadi sumber pengetahuan baru buat anak-anak-Mu, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, untuk pertemuan kita pagi ini masih dalam tema minggu lalu, namun kita masuk kepada subtema baru. Nah, tema kita minggu lalu adalah peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Nah, untuk subtema kita adalah Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Nah, kita akan lihat apa yang menjadi kompetensi dasar masih dalam kompetensi dasar minggu lalu, menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman, mempraktikkan sikap hidup beriman yang dipimpin Roh Kudus, menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman, menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang beda, mari kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, yaitu memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Kita akan mengupas satu persatu apa maksud tujuan pembelajaran kita ini. Mari kita lihat. Nah, memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Roh Allah telah bekerja sejak lama di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Sebelum sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Itu bisa kamu buktikan nanti dengan kamu buka Alkitab di rumah. Dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-10, kemudian kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Nah, menjelang kematiannya, menjelang kebangkitannya, dan menjelang kembalinya Yesus ke sorga, Yesus menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Itu ada dalam kitab Yohanes pasal yang 14 ayat 26. Mari kita baca. Ibu akan baca untuk kita semua. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan fungsi Roh Kudus itu adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada kita, kepada murid-murid Yesus, dan kepada semua orang percaya, dan juga akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita sebelumnya. Yang telah Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelumnya. Itu diingatkan kembali oleh Roh Kudus pada saat nanti murid-murid mulai lemah imannya karena berbagai pencobaan yang terjadi dalam pemberitaan Injil. Nah, dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut Parakletos. Ini sudah kita pelajari dalam minggu lalu.
Parakletos artinya dipanggil untuk menolong dan menasehati. Nah, dengan demikian Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus. Artinya di sini apa? Selama Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya nantinya pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Nah, disinilah Roh Kudus menjalankan peran sebagai pengganti Tuhan Yesus untuk mengajar murid-muridnya, yaitu kita juga murid-muridnya. Untuk menguatkan kita ketika kita lemah. Nah, itulah peran Roh Kudus tadi. Bagaimana peranan Yesus, begitu juga lah peranan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang dijanjikan oleh Allah diberikan kepada kita, orang percaya. Nah, sebuah janji Roh Kudus yang sangat penting bagi orang Kristen dan di Indonesia juga di berbagai belahan dunia lainnya adalah kekuatan. Nah, janji Roh Kudus yang sangat penting bagi seluruh orang percaya adalah diberikan kekuatan. Ini terbukti kita lihat sejak awal gereja terbentuk dan juga sejak murid-murid Yesus mendapatkan pencurahan Roh Kudus, itu kita sudah bahas pada minggu lalu. Nah, murid-murid memperoleh kekuatan yang luar biasa yang memungkinkan mereka berdiri tegak tanpa takut di Yerusalem dan berbicara kepada orang banyak tentang siapa Yesus yang mereka salibkan. Itu ada dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Setelah murid-murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus, kekuatan mereka berlipat-lipat kali ganda. Karena apa? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang dicurahkan kepada murid-muridnya. Sehingga pada saat minggu lalu apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api turun ke atas kepala murid-murid Yesus, mereka berbicara dalam berbagai-bagai bahasa yang beragam, dan yang paling penting intinya di sana adalah murid-murid Yesus, Petrus dan lain-lainnya, dan murid Yesus lainnya dapat mampu mempertobatkan 3.000 orang. Sehingga 3.000 orang yang tidak percaya itu bertobat dan memberi dirinya dibaptis dalam nama Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Itulah mujizat yang terjadi, itulah kekuatan luar biasa yang terjadi saat Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Yesus. Kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus terbukti dalam kehidupan berbagai tokoh dalam Alkitab maupun sejarah gereja. Kekuatan yang diberikan Roh Kudus terbukti bukan hanya pada saat Yesus ada di dunia, tapi juga pada saat Yesus sudah tidak ada di dunia. Dia membuktikan bahwa dia tetap hadir bersama-sama dengan kita orang percaya, menguatkan kita orang percaya, sehingga kita mampu menghadapi setiap persoalan sesulit apapun itu. Paham sampai di sana? Kita lanjutkan. Nah, dalam bagian ini diangkat. Kita berikan contoh pengalaman Rasul Paulus yang sering kali menghadapi masalah-masalah berat dalam pemberitaan Injil. Itu ada dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat ke-8 sampai ke-14. Baca di rumah. Namun yang harus dicatat bahwa, digarisbawahi, dicatat bahwa Paulus tidak pernah berputus asa. Mengapa? Karena Paulus memperoleh kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Itu ada dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Tunggu, kita akan lihat di sini.
2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, kita kembali mengingat ke belakang, flashback ke belakang, bahwa Yesus mati dan dia bangkit kembali. Itu membuktikan kemahakuasaan Allah. Hanya Yesus yang sanggup bangkit dari kematian, menang melawan kematian. Nah, Rasul Paulus percaya bahwa kematian Yesus yang ada dalam tubuh mereka nyata juga kehidupan Yesus dalam tubuh mereka. Artinya iman mereka tidak mati ketika Yesus mati naik ke sorga. Namun mereka percaya bahwa Yesus tetap ada di dalam hati mereka, hidup di dalam hati mereka, memberikan mereka kekuatan. Itu terbukti melalui pencurahan Roh Kudus. Nah, contoh lain kita lihat, ada satu pendeta, Justin Welby namanya. Dia adalah uskup agung Canterbury dari Inggris yang merupakan pemimpin gereja Anglikan sedunia. Pendeta ini mengatakan sambil berdoa, orang Kristen telah diserang dan dalam beberapa kasus semata-mata hanya karena iman mereka. Untuk siapa doa ini dan untuk apa doa ini? Doa ini adalah untuk para korban dan pelaku pengepungan dan penembakan selama 4 hari di Mall Nairobi, Kenya yang menewaskan 67 orang pada September 2013. Pendeta Welby percaya bahwa orang Kristen diserang dalam beberapa kasus semata-mata hanya karena iman mereka. Karena iman percaya, orang-orang di Nairobi, Kenya yang percaya kepada Yesus, mereka diserang. Namun, pendeta Welby percaya bahwa Allah akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada para korban dan pelaku pengepungan. Itulah beratnya tantangan yang dihadapi oleh para pemberita-pemberita Injil. Nah, di sini Ibu mau bertanya, mungkin kamu pun pernah mengalami yang namanya kesulitan, misalnya dibully sama teman, misalnya dikatakan bodoh sama teman. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu serta-merta akan membalas perbuatan mereka dengan kembali membuli mereka? Kamu sendiri yang jawab di dalam hatimu. Nah, mari, selaku anak-anak Tuhan, selaku remaja-remaja Kristen, bagaimana yang sudah Tuhan teladankan kepada kita, begitulah kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan serta-merta karena orang bully kita, kita balik bully. Orang memaki-maki kita, kita balik maki. Tidak boleh. Maafkan. Ampuni. Itu sudah kita pelajari dalam kelas 7. Nah, kedua contoh kisah tokoh di atas yaitu kisah Rasul Paulus dan kisah pendeta Welby, Justin Welby, menunjukkan apa yang ditunjukkan di situ, bahwa Allah yang turut bekerja memberikan kekuatan yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus, yang dibutuhkan oleh pendeta Justin Welby lewat Roh Kudus yang telah Yesus karuniakan kepada murid-murid dan kepada seluruh orang percaya. Sampai di sana kita akan sampai kepada kesimpulan. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus kepada para murid, yaitu penghibur yang akan mengajarkan dan mengingatkan mereka
mengingatkan murid-murid dan seluruh orang percaya akan semua yang telah Yesus ajarkan. Nah, dari sini jelas bahwa penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus adalah kekuatan yang akan mengembalikan orang yang dihibur kepada kekuatannya yang sebelumnya, atau bahkan lebih hebat lagi. Sedemikian jauh pembelajaran kita, materi kita pagi ini. Kita akan tutup, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini yang mengajarkan kami, para murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, bahwa Engkau menjanjikan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan sebagai penolong bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, mampukanlah anak-anak-Mu agar mereka dapat kuat dalam menghadapi setiap tantangan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, terima dan sempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.